Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar iman kami tetap bertahan ketika kami diuji. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi kita hari ini berjudul, Ketika kita diuji, akankah iman kita bertahan? Ayatnya terdapat dalam Kejadian 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan Allah berfirman kepada Nuh bahwa ia dan istrinya dan anak-anaknya beserta istri-istri mereka harus masuk ke dalam bahtera. Anda lihat betapa sedikitnya orang yang akan percaya kepada pekabaran dari sorga, firman Allah, dan dengan demikian diselamatkan dari air bah. Akibat dari pelanggaran hukum Allah terbukti atas penduduk dan atas dunia ini. Kekerasan dan kerusakan merajalela di mana-mana. Namun, tibalah saatnya ketika ada pemandangan unik yang disaksikan oleh penduduk dunia zaman Nuh. Mereka yang telah menertawakan, mengejek, dan mencemooh Nuh, kini dapat melihat bahwa sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi. Terlihat datang melalui hutan dan dari setiap penjuru, hewan-hewan berpasangan berjalan menuju bahtera. Hewan-hewan ini menurut pada perintah Allah, tetapi manusia tidak menurut. Kemudian terlihat seperti awan gelap di langit, burung-burung di udara berbondong-bondong menuju bahtera itu. Pada saat itu, hal ini membekas dalam pikiran mereka. Namun, saat mereka menghabiskan waktu bersama satu sama lain, dalam ketidakpercayaan dan kebejatan mereka, mereka menyingkirkannya dari pikiran mereka. Kemudian perintah diberikan kepada Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Masa percobaan bagi penduduk zaman Nuh berakhir. Nuh masuk ke dalam bahtera dan terlihatlah cahaya terang. Seorang malaikat sorga datang dan menutup pintu besar itu. Nuh dan keluarganya terkunci di dalam bahtera dan orang-orang yang tidak benar tinggal di luar. Belas kasihan Allah ditarik dari generasi yang tercemar dan rusak itu. Itu adalah ujian yang sangat berat yang harus ditanggung Nuh dan keluarganya. Mereka terkunci dalam bahtera itu selama 7 hari, namun tidak ada hujan yang turun. Ejekan, cemoohan, dan kemenangan musuh-musuh mereka tampak sempurna. Namun segera setelah 7 hari berakhir, mulai datang awan-awan gelap dan tebal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Awan-awan itu semakin gelap dan hujan mulai turun. Sampai saat itu belum pernah turun hujan, tetapi kabut telah muncul dan membasahi bumi. Karena alasan inilah, orang-orang memanfaatkan kesempatan untuk menang. Namun hujan terus turun, dan kemudian muncul beberapa pikiran serius. Namun untuk menyingkirkan pikiran-pikiran ini dari mereka, mereka semakin tenggelam dalam kejahatan mereka, dan mereka dengan sungguh-sungguh mencari tahu, apakah tidak ada bukti bahwa awan-awan itu menggulung kembali? Tetapi tidak ada. Hujan semakin deras hingga turun dengan lebat. Dikutip dari manuskrip 86 tahun 1886.
Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 102 paragraf 2 yang berbunyi, dari populasi bumi yang sangat banyak sebelum air bah, hanya 8 jiwa yang percaya dan menuruti firman Tuhan melalui Nuh. Selama 120 tahun pengkhotbah kebenaran memperingatkan dunia tentang kehancuran yang akan datang, tetapi pesannya ditolak dan dihina. Begitulah yang akan terjadi sekarang. Umat yang setia sangat kecil jumlahnya, dan demikianlah sekarang. Banyak yang andalkan jumlah anggota, namun dalam firman Allah dinyatakan bahwa jumlah banyak bukan jaminan keselamatan. Nuh mengabarkan kebenaran selama 120 tahun, tetapi hanya 8 yang selamat. Tentang hal ini, Roh Nubuat menambahkan dalam suratnya nomor 3 tahun 1913 paragraf 9. Ambillah Kristus sebagai contoh Anda. Ia memiliki banyak pendengar, tetapi sedikit pengikut. Nuh berkhotbah selama 120 tahun kepada orang-orang sebelum air bah. Namun, dari sekian banyak orang di bumi pada waktu itu, hanya 8 orang yang diselamatkan. Saudaraku dalam Tuhan, jumlah umat Allah yang setia tidak banyak. Mereka yang mengaku Kristen atau pengikut Kristus memang sangat banyak jumlahnya. Tetapi, pengikut Kristus yang sejati tidak banyak, bahkan sangat sedikit. Kemudian, dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 149 paragraf 1 dikatakan, Kaleb dan Yosua, 2 orang dari ke-12 pengintai yang percaya kepada firman Allah, merobek pakaian mereka karena sedih ketika mereka melihat bahwa laporan-laporan yang tidak menyenangkan itu telah mengecilkan hati seluruh perkemahan. Dari 12 mata-mata, hanya 2 yang setia. Sangat sedikit yang setia. Berikutnya, Patriarchs and Prophets halaman 549 paragraf 3 menyatakan, ke-300 orang pilihan itu tidak hanya memiliki keberanian dan pengendalian diri, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak menajiskan diri mereka dengan penyembahan berhala. Allah dapat mengarahkan mereka, dan melalui mereka ia dapat melakukan pembebasan bagi Israel. Dari 32.000 pasukan yang direkrut, pada akhirnya hanya tinggal 300 orang, sebab yang 300 ini adalah orang-orang yang beriman. Karenanya renungan hari ini diberi judul, Ketika kita diuji, akankah iman kita bertahan? Adakah kita beriman? Adakah kita beriman karena jumlah? Atau kita berani berdiri teguh sampai akhir meski jumlahnya sangat sedikit? Yang menarik, hewan-hewan menurut. Christ Triumphant halaman 57 paragraf 3 berkata, namun, tibalah saatnya ketika ada pemandangan unik yang disaksikan oleh penduduk dunia zaman Nuh. Mereka yang telah menertawakan, mengejek, dan mencemooh Nuh, kini dapat melihat bahwa sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi. Terlihat datang melalui hutan dan dari setiap penjuru, hewan-hewan berpasangan berjalan menuju bahtera. Hewan-hewan ini menurut pada perintah Allah, tetapi manusia tidak menurut. Saudaraku dalam Tuhan, pada waktu pintu bahtera ditutup, hal itu adalah gambaran akan penutupan pintu kasihan. Keputusan telah ditetapkan. Yang selamat hanya 8 orang saja. Sehubungan dengan penutupan pintu kasihan, Roh Nubuat berkata dalam Peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 178 paragraf 4. Saya melihat malaikat-malaikat bergegas kian kemari di sorga. Seorang malaikat dengan alat tulis di sampingnya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian,
yang berisi 10 hukum, membuang pedupaan. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berseru, "Sudah selesai." Inilah peristiwa penutupan pintu kasihan tersebut. Dan sebelum ditutup, seorang malaikat yang membawa alat tulis di sampingnya melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan, yaitu untuk memeteraikan orang-orang saleh. Berdasarkan laporan tersebut, maka Yesus kemudian angkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berkata, "Sudah selesai." Berapa banyak yang dimeteraikan? Kutipan ini berhubungan dengan Yehezkiel pasal 9. Mari kita baca ayat 8 yang berbunyi, "Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru kataku, 'Aduh Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarah-Mu atas Yerusalem?'" Pada waktu Yehezkiel menyaksikan proses pemusnahan mereka yang tidak menerima meterai, dia berseru kepada Tuhan, sebab dia melihat rasa-rasanya semua sisa Israel telah dimusnahkan. Karena begitu banyaknya yang dimusnahkan, sampai-sampai terkesan kepada Yehezkiel bahwa Allah hendak memusnahkan seluruh sisa Israel. Padahal tidak demikian. Masih ada yang terima tanda atau meterai, tetapi sangat sedikit sampai-sampai Yehezkiel tidak melihat. Tidak heran, malaikat yang bawa alat tulis di sampingnya pulang cepat dan segera laporan kepada Yesus bahwa dia sudah mengerjakan pekerjaan yang Yesus perintahkan. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, dari begitu banyak umat Allah yang sisa, hanya sangat sedikit yang setia dan menerima meterai. Hampir-hampir tidak terlihat. Sama seperti di zaman Nuh, jika 8 orang dibandingkan dengan manusia yang sangat banyak di zaman itu, tentunya tidak terlihat. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 57 paragraf 4. Kemudian perintah diberikan kepada Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Masa percobaan bagi penduduk zaman Nuh berakhir. Nuh masuk ke dalam bahtera dan terlihatlah cahaya terang. Seorang malaikat sorga datang dan menutup pintu besar itu. Nuh dan keluarganya terkunci di dalam bahtera dan orang-orang yang tidak benar tinggal di luar. Belas kasihan Allah ditarik dari generasi yang tercemar dan rusak itu. Artinya pintu kasihan ditutup. Kiranya pekabaran ini menjadi panggilan bertobat bagi kita semua, agar saat kita diuji, iman kita bertahan, meski jumlah kita sangat sedikit, hampir tidak terlihat. Dan itu hanya karena kita tinggal di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Akankah kami bertahan jika kami diuji? Ya Tuhan, kiranya Engkau karuniakan roh anak-Mu dalam hidup ini. Sebab hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, maka kami tahan uji. Meskipun kami sangat sedikit jumlahnya, namun kami tetap bertahan hingga pada akhirnya, sebab waktunya semakin singkat dan tidak lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.